Baik, yang pertama saya mulai soal yaitu hubungan kami, saya dan kawan-kawan di FPI dengan NU. Perlu diketahui bahwa para pendiri FPI ini dari kalangan habaib dan kiai di Jakarta semuanya merupakan keluarga besar NU. Semuanya merupakan keluarga besar NU. Sehingga secara prinsip, apakah itu akidah maupun syariat, FPI dengan NU tidak berbeda. Oleh karenanya, di dalam anggaran dasar FPI dituangkan bahwa FPI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Asy'ariyah, dan bermadhab fikih Syafi'i. Itu dituangkan dalam anggaran dasar, dan itu kesepakatan pendiri, tidak boleh diubah sampai kapanpun juga. Itu pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sejak kami berdiri sampai hari ini, hubungan kami dengan NU sangat baik. Sekali lagi, saya bicara dalam tataran organisasi, di pusat maupun di daerah. Tapi memang kita tidak pungkiri ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi antara kami dengan tokoh-tokoh NU, bukan dengan NU. Tolong dibedakan. Dulu saya pernah berseberangan pemikiran dengan Gus Dur. Ya, itu sudah berlalu, sudah selesai. Cuman sekarang ini orang ungkit-ungkit lagi. Padahal orang yang sudah meninggal dunia, saudara, terus diungkit-ungkit lagi di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk mengadu domba kita. Jadi mafat-fat, apa yang sudah berlalu, berlalu. Dulu saya berseberangan pemikiran dengan Gus Dur dalam konteks apa? Konteks sekularisme, konsep pluralisme, konsep liberalisme. Dan saya pernah bertemu dengan Gus Dur di kantornya, atas usulan daripada Kiai Haji Hasyim Muzadi. Saya temui beliau, kita bertemu, kita duduk bareng. Kemudian Gus Dur yang menyatakan, Habib Rizik, bagaimana kalau satu saat nanti kita dialog? Saya jawab, baik Gus, nanti saya kumpulkan seluruh para pendiri dan tokoh FPI. Gus boleh kumpulkan semua pimpinan daripada PMBNU yang ada, ayo kita duduk bareng. Gus boleh, pokoknya Gus Dur boleh bicara, mau 2 jam, 3 jam kami siap dengarkan. Tapi nanti setelah itu Gus Dur juga mesti dengarkan saya bicara. Kita gantian. Dan beliau berdiri, langsung ajukan tangan, sepakat Habib Rizik, kita selamat. Nah, ini kejadian di kantor Gus Dur. Tapi sayang sejuta sayang, sebelum kami sempat mewujudkan pertemuan dialog tersebut, akhirnya beliau sakit dan beliau meninggal dunia. Tapi keinginan-keinginan ini tetap kita junjung tinggi. Makanya hubungan saya dengan Gus Solah sampai hari ini sangat baik. Apalagi dengan almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kiai Haji Hasyim Muzadi sudah saya anggap bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai orang tua, sebagai guru. Nah, perlu saya sampaikan, semasa hidup Kiai Haji Hasyim Muzadi, tidak ada satupun gerakan FPI yang menghebohkan di televisi, kecuali Kiai Hasyim langsung tabayun kepada saya. Kadang-kadang malam itu beliau langsung telepon, Habib Rizik, ini ada kejadian begini melibatkan FPI, itu bagaimana ceritanya? Nah, beliau minta penjelasan. Nah, kadang-kadang saya dipanggil, Habib Rizik, besok bisa gak datang ke kantor PBNU, kita mau dengar. Saya nggak mau dengar dari orang lain. Kemudian kita datang. Bahkan ada yang lebih mengejutkan lagi. Begitu terjadi peristiwa di Kendal, mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu, itu pagi-pagi jam 6 pagi Kiai Hasyim udah ngetok pintu rumah saya. Beliau telepon saya nggak dapat, jam 6 udah ngetok pintu rumah saya. Habis sholat subuh dia berangkat. Nah, kemudian disampaikan, Habib, sengaja saya datang kemari, saya nggak mau ke kantor dulu, karena ini kalau ke kantor nanti banyak wartawan pasti nanya. Kalau saya belum dapat dari sumber yang sebenarnya, bagaimana saya jawab mereka? Duduk di rumah, sarapan di rumah, kita jelaskan apa yang terjadi. Itulah sosok almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau itu suka tabayun. Beliau lalu berkomunikasi, mengklarifikasikan berbagai macam masalah. Makanya hubungan saya dengan beliau sangat-sangat baik. Enggak sampai di situ. Terakhir, sebelum beliau meninggal dunia, setelah kami turun aksi 411, kemudian merencanakan aksi 212. 3 hari sebelum aksi 212,
Kiai Hasyim Muzadi ini mengejar saya. Telepon saya nggak nyambung-nyambung. Saya gonta-ganti nomor karena banyak penyadapan. Kemudian kontak ke sana kemari nggak dapat. Begitu beliau dapat informasi saya sedang menyampaikan ceramah di daerah Cibubur, beliau langsung meluncur dari rumahnya ke arah Cibubur untuk menemui saya di tempat ceramah. Nah, begitu ketemu, beliau minta bicara. Nah, begitu bicara, apa yang disampaikan? Disampaikan semua, Habib jangan mundur untuk menegakkan yang hak. Ini gerakan PKI di mana-mana sudah merajalela. Saya sudah bicara langsung dengan Presiden. Saya ini Dewan Pertimbangan Presiden. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, tapi sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret yang diambil. Tolong Habib jaga umat, tolong Habib satukan umat seperti 411. Nanti kalau turun 212, satukan semua umat. PKI tidak boleh dibiarkan untuk bangkit kembali. Itu amanat beliau ya, kawan. Kita terima. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, hubungan FPI dengan NU ini hubungan ibarat hubungan anak dengan orang tua, saudara. Nggak ada yang aneh dalam hubungan itu, saudara. Tapi kalau oknum tokoh NU berseberangan pemikiran dengan kami, ya, saya tidak sepemikiran dengan Gus Dur, ya, saya tidak sepemikiran dengan Said Agil Siraj, ya, saya tidak sepemikiran dengan Masdar F. Masudi, ya, saya tidak sepemikiran dengan Gus Mus, ya, tapi saya sejalan dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi, saya sejalan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin manggil saya ke MUI. Begitu saya datang ke MUI, saya dijabat tangan, Habib Rizik, ini kasus Ahok harus dikawal sampai tuntas. Beliau yang amanatkan kepada saya. Nah, beliau selain ketua umum MUI, beliau juga Rais Am Nahdlatul Ulama. Saudara, jadi siapa bilang kami punya permusuhan dengan NU? Tidak. Kiai Haji Ma'ruf Amin orang tua saya. Bahkan beliau yang memberikan amanat kepada saya, ini kasus Ahok jangan sampai ditinggal. Habib Rizik harus tuntaskan ini kasus. Nah, jadi sekali lagi karena itu saya diberi semangat oleh orang tua, diberi semangat oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sampai hari ini kasus Ahok tetap kita kawal. Setiap sidang tetap kita kerahkan umat untuk menjaga sidang tersebut. Nah, menyangkut pertanyaan tadi soal sidang tersebut, doakan saja Pak Kiai, insya Allah melawan Ahok ini kita harus menang di medsos, harus menang di pilkada, harus menang di pengadilan. Nah, jadi artinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertempuran tersebut. Jadi saya nggak mau jawab andai kata kalah bagaimana, saya mau optimis menang saja.